Yo para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita wibu. Dan kayak biasanya ya kan, gue bakal bawain cerita gue lagi yang berjudul Isekai no Shiroi Ansatsusa ga Oji-sama Ninaru. Dan gue nggak nyangka sih bakal banyak juga gitu ya yang ngirimin gue cerita yang mungkin aja gitu nanti bakal gue bahas. Gue lagi nyoba ngerangkum cerita-cerita yang lu kirimin aja dulu. Dan kalau lu mau ikutan juga kirim atau share cerita ke gue, lu bisa follow Instagram gue @renaldiponcol. Dan ya lu bisa DM gue lah cerita-cerita atau kisah-kisah yang pengen lu share ke gue. Dan buat lu pada nih yang pengen dukung gue lebih jauh atau pengen cerita ini cepat lanjut, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, cukup mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum memulai cerita, gue mau ngasih disclaimer dulu nih. Kalau ini adalah cerita original yang gue bikin. Jadi kalau lu nyari WN, manga, anime, atau LN yang gak bakal nemu gitu kan. Karena ya ini cerita original yang gue bikin. Dan buat lu gitu kan yang belum nonton video-video sebelumnya, gue saranin lu nonton dulu video-video sebelumnya biar ya lu paham gitu kan sama apa yang bakal gue ceritain. Cerita ini dibuka dengan White yang lagi duduk santai di balkon rumah sambil minum segelas anggur. Dan di depan White itu ada seorang konglomerat yang juga duduk santai sambil minum. Konglomerat itu bilang, jadi ini adalah malam terakhirnya. Dan White yang ada di depannya itu cuma senyum sambil bilang, ya begitulah. Dan harusnya ya si konglomerat itu menyewa pengawal yang lebih kompeten. Ya White bilang kayak gitu sambil melirik ke kamarnya si konglomerat yang di situ ada kumpulan mayat dari para pengawalnya konglomerat. Dan konglomerat itu nanya dari siapa White belajar teknik membunuh. Dan White jawab kalau dia belajar teknik membunuh dari para mafia dan yakuza. Konglomerat itu bilang lagi, jadi White itu punya hubungan sama mereka. Dan White balas ya mereka itu pernah menyelamatkannya. Dan sekarang dia punya tugas buat ngawasin anak mereka yang suka bikin ulah. Ya bisa dibilang adalah penerus dari para mafia dan yakuza. Itu ya diawasin sama White. Abis itu White ngelihat jamnya dan bilang ini udah waktunya. Dan White ngambil pistol dari kantong jaketnya sambil bilang, minta maaflah pada para korban yang udah kau bunuh. Hanya untuk uang dan juga jabatan. Abis itu dar. Setelah itu cerita berpindah ketika White yang udah bereinkarnasi jadi jin. Di suatu gedung yang ada di bagian utara kerajaan, ada banyak orang yang sedang melakukan semacam ritual gitu dengan lingkaran sihir yang ada di tengah-tengah mereka. Dan pas lagi di tengah ritual, tiba-tiba boom, dari atas mereka ada suatu ledakan dan segerombolan orang itu langsung terjun dari tempat ledakan yang tadi terjadi. Nah, semua orang yang pada terjun itu pada teriak satu kalimat yang sama, "It's show time," yang dapat dipastikan kalau mereka adalah bawahannya jin. Dan habis itu ya terjadilah gitu kan pergelutan antara sekte yang sedang melakukan ritual sama White Cross. Walaupun ya pergulatan itu lebih didominasi sama White Cross karena ya sektenya itu sama sekali nggak siap gitu kalau bakal ada penyerangan. Dan beruntung aja Jin itu punya Nicholas yang ngasih clue keberadaan si sekte, kegiatan sekte dan tujuan sekte. Makanya ya mereka bisa nyerang pas si sekte itu nggak ada persiapan sama sekali. Ya clue-nya itu yang kebenaran, bulan dan juga perang, yang dimana kebenaran yang berarti sekte, bulan yang berarti malam, dan perang yang berarti kudeta. Yang jika disatukan maka sekte udah pasti melakukan ritual. Dan itu dilakukan di malam hari dan ritual itu dipersiapkan buat melakukan kudeta. Dan gak lama setelah itu dari pintu depan gedung itu ada ledakan lagi. Dan kali ini Jin bersama Jenny dan 8 eksekutif White Cross itu jalan santai memasuki tempat perkumpulan sekte itu. Dan pas mereka lagi jalan itu ada beberapa orang gitu kan yang nyoba nyerang mereka. Tapi orang yang nyerang mereka langsung mati seketika secara tragis. Ada yang dipenggal sama Akira, ada yang badannya kebelah dua sama Fernandez, ada yang jantungnya ditembus sama Hasan dan yang lain sebagainya. Yang jelas ya matinya itu pada tragis. Dan habis itu Onyx menciptakan lingkaran sihir di tengah-tengah lantai gedung dan boom, lingkaran sihir yang diciptakan Onyx meledak dan ngebuat lubang yang menuju ruangan bawah tanah. Habis itu Jin bersama dengan Jenny dan 8 eksekutif White Cross langsung loncat ke ruangan bawah tanah. Dan pas mereka sampai di ruangan bawah tanah, Jin bilang, kenapa kau nggak keluar aja, wahai penyihir kegelapan, Iris Alexandra. Dan tiba-tiba ada tawa nyeremin yang abis itu ya muncul gitu kan sosok Iris di depannya Jin sambil nanya gimana caranya Jin bisa di sini. Tapi ya bukannya jawab, Jin malah nanya balik apa Iris nggak tahu gitu kekuatan yang paling mengerikan itu apa. Dan Iris diem aja. Habis itu Jin bilang lagi, kekuatan paling mengerikan itu adalah informasi. Jika seseorang punya informasi dan dia bisa mengendalikan serta memanipulasi informasi, maka dia itu punya kekuatan yang paling mengerikan.
Dan Iris nanya, jadi informasi ritual yang sedang mereka lakukan itu bocor. Dan Jin yang dengar pertanyaannya Iris malah ketawa sambil bilang, bocor? Apa Iris nggak paham sama apa yang dia bilang? Abis itu Jin menyeringai sambil bilang, kalau ritual yang sedang dilakukan sama sekte kali ini itu terjadi berkat Jin. Sedikit flashback ke belakang, saat Jin lagi melakukan pertemuan dengan Nicholas, Jin nanya apa Nicholas megang jabatan penting di dalam sekte. Yang dijawab sama Nicholas dengan suatu anggukan, yang berarti ya Nicholas itu megang suatu jabatan penting di dalam sekte. Jin nanya lagi, apa Nicholas punya akses buat mengadakan ritual? Yang Nicholas jawab, ya bisa aja, tapi dia butuh alasan yang kuat untuk mengadakan ritual. Dengar jawaban itu Jin senyum dan bilang, ya lusa bakal ada alasan yang kuat buat Nicholas mengadakan ritual. Nicholas nanya apa itu? Yang dijawab sama Jin, bakal banyak bangsawan yang ditangkap karena obat narkotika dan Nicholas bisa memanfaatkan itu. Abis itu Jin bilang lagi kalau ya Nicholas tinggal kasih alasan aja kalau 2 hari lagi itu kerajaan bakal mulai sibuk karena kasus obat narkotika. Jadi kerajaan itu nggak bakal mencurigai para sekte yang melakukan ritual karena ya mereka lagi sibuk-sibuknya tuh. Dan pas sekte lagi melakukan ritual, Jin sama White Cross bakal menyerang mereka, yang dimana sekte lagi melakukan ritual dan tidak punya persiapan kalau tiba-tiba mereka lagi diserang. Balik lagi ke Jin dan para eksekutifnya yang lagi ketemu sama Iris. Iris ketawa dengar ceritanya Jin dan dia bilang kalau gitu rencana kudetanya bakal dia percepat aja lah. Dan abis Iris ngomong kayak gitu, muncul lingkaran sihir di bawah kakinya Jin dan yang lainnya, yang ngebuat Jin sama para bawahannya itu langsung pada loncat ke atas dan dar, lingkaran sihir itu meledak dan ngebuat suatu lubang. Jin sama para eksekutifnya langsung berpencar pas mereka merasakan ada suatu energi sihir yang mendekat. Dan tiba-tiba dari bawah tanah muncul seekor naga berwarna hitam yang terbang dengan kecepatan tinggi. Jin nanya, apa kalian bisa mengurus kadal hitam itu? Para eksekutifnya bilang, cuma kadal doang, itu urusan gampang lah. Sedangkan Jenny dia bilang, biar mereka yang ngurus naga hitam itu. Jin lakuin aja apa yang Jin pengen lakuin. Dan 8 eksekutif sama Jenny itu langsung hilang ngejar si naga hitam yang tadi terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah itu cerita berpindah ke Mira yang lagi menginterogasi para bangsawan yang ditangkap karena obat narkotika. Tapi ya bangsawan yang ditangkap itu malah pada songong gitu kan, yang ngebuat Mira sama bawahannya kesel banget gitu. Dan jadinya ya Mira menginterogasi mereka itu dengan keras. Dan ya karena kasus ini adalah bisa dibilang suatu kasus yang cukup gede gitu ya, Ferdi itu sampai ikut turun tangan buat menginterogasi para bangsawan yang tertangkap kasus obat narkotika. Tapi beda dari Mira yang menginterogasi secara keras, Ferdi menginterogasi mereka atau menginterogasi para bangsawan itu dengan cara yang lembut. Tapi walaupun lembut, yang diinterogasi sama Ferdi itu malah pada ketakutan karena aura intimidasi dan hasrat membunuh yang dikeluarin sama Ferdi, yang bikin orang yang diinterogasi sama Ferdi itu ketakutan setengah mati. Abis itu cerita berpindah lagi ke Jin dan Iris yang lagi gelut, mulai dari adu sihir, adu teknik pedang, dan adu bela diri. Dan Jin gak nyangka gitu ya kalau Iris bukan cuma seorang penyihir, melainkan ya sama kayak Jin, yaitu all job. Karena ya pergulatan mereka itu bisa dibilang cukup imbang lah. Walaupun ya sebenarnya si Jin itu sedikit lebih unggul dari Iris, karena ya Jin itu lebih punya banyak pengalaman tentang pertarungan ketimbang Iris. Dan sambil gelut mereka juga ngomongin banyak hal. Pertama ya mereka itu ngebahas Mira yang udah nggak bisa dimanfaatin sama Iris karena ya Jin udah ngeluarin batu sihir peledak yang ada di tubuhnya Mira yang dipasang sama Marshall biar pas kudeta Arthur sama Ferdi itu nggak bisa bergerak bebas. Tapi sayang batu sihir peledak itu ya udah dikeluarin sama Jin dengan cara memasukkan obat yang diracik sama Claudia ke dalam minumannya Mira, yang akhirnya ya batu peledak itu keluar dari tubuhnya Mira. Dan sebenarnya ya Nicholas itu melindungi Mira karena batu sihir peledak yang ada di tubuhnya Mira. Habis itu ya mereka ngebahas tentang buku Wadah Sihir kedua yang ada di perpustakaan kerajaan. Bagi Jin aneh rasanya kalau buku itu ada di perpustakaan kerajaan karena Layla yang notabene yang gak ngebolehin Jin belajar sihir di usia 10 tahun gak mungkin ngebiarin buku itu di perpustakaan setelah tahu Jin mengalami gangguan energi sihir. Dan setelah Jin melihat list buku yang terdaftar di perpustakaan kerajaan, gak ada satupun buku yang berjudul Wadah Sihir kedua. Yang berarti ada orang yang sengaja naruh buku itu di perpustakaan. Dan karena timingnya pas banget, Jin menduga kalau buku itu ditaruh sama Marshall atas perintahnya Iris setelah mengetahui kondisinya Jin yang mengalami gangguan energi sihir. Yang tujuannya ya biar buku itu dibaca sama Jin, dan Jin pasti bakal nyari penyihir yang bisa pakai second origin buat menanam wadah sihir
kedua. Dan di situ Iris bakal muncul di depan Jin. Alasan Jin menduga kayak gitu karena ya dia merasa aneh aja gitu sama Iris yang percaya gitu aja sama ceritanya Jin, seolah-olah Iris sudah tahu gitu kan siapa itu Jin dan kondisi Jin kayak gimana. Nah, Iris yang lagi gelut sama Jin dan dengar ceritanya Jin bilang kalau Jin pinter juga gitu kan, bisa tahu hal itu. Dan habis itu Jin sama Iris yang lagi gelut, mereka juga ngomongin tentang Iris yang mau ngajarin dia Magic Cube dan juga mau esek-esek. Magic Cube adalah salah satu dari sihir yang hilang, dan gak mungkin gitu kan orang mau ngajarin sihir yang hilang ke orang yang baru dia kenal. Itu gak mungkin banget kecuali kalau ada tujuan tertentu. Sedikit flashback sewaktu Jin lagi ngobrol sama Nicholas, Jin nanya apa tujuan dari ritual yang dilakukan sekte. Yang dijawab sama Nicholas, cluenya sihir, gelap, dan memanggil. Yang bikin Jin mikir sebentar dan habis itu dia langsung bilang kalau tujuan dari ritual itu adalah mensummon iblis pakai black magic. Karena satu-satunya yang bisa disummon pakai black magic adalah iblis. Dan buat mensummon iblis butuh tumbal yang memiliki kriteria sang iblis. Dan Jin pernah baca suatu buku tentang 72 iblis. Ada salah satu iblis yang memiliki sihir teleportasi, petir, dan dimensi, yaitu Beelzebub. Dan Magic Cube itu menyangkup semua 3 sihir Beelzebub: teleport, petir, dan dimensi. Ditambah Jin juga punya banyak energi sihir karena dia memiliki wadah sihir kedua. Jadi udah jelas tujuannya Iris ngajarin Jin Magic Cube dan ngebantu Jin dapetin wadah sihir kedua, yaitu buat jadiin Jin tumbal pemanggilan Beelzebub. Karena ya Jin itu memiliki kriteria yang sangat-sangat memungkinkan untuk memanggil Beelzebub. Kayak 3 sihirnya Beelzebub, yaitu teleport, petir, dan juga dimensi, yang dimana itu semua ada di dalam Magic Cube, serta energi sihir yang melimpah yang dikarenakan Jin memiliki wadah sihir kedua. Balik lagi ke Jin dan Iris yang lagi gelut, dan sekarang ya mereka itu lagi ngebahas kenapa Iris itu mau esek-esek sama Jin yang masih bocah, yang dimana tujuannya Iris itu buat dapetin benihnya Jin yang nanti bakal Iris pakai buat mengikat Beelzebub jadi pelayannya. Karena Beelzebub itu kan dipanggil pakai tubuhnya Jin, maka cuma benihnya Jin doang yang bisa dipakai buat mengikat Beelzebub jadi seorang pelayan. Selain itu Jin juga bilang alasan Iris selama ini belum nangkep Jin itu karena ya Iris pikir Jin belum matang secara sihir dan energi sihir. Karena kalau kedua hal itu belum matang, proses summon Beelzebub itu bakal gagal, soalnya ya belum memenuhi syarat. Belum ya, bukan nggak memenuhi syarat, tapi belum memenuhi syarat. Dan habis itu Iris bilang kalau pengetahuannya Jin luas juga ya, bisa sampai tahu hal-hal kayak gitu. Yang dibalas sama Jin ya kalau itu semua berkat masa kecilnya yang sering dihabiskan di perpustakaan kerajaan. Habis itu Jin bilang lagi kalau dia itu bego banget gitu kan, percaya gitu aja sama berita kematiannya Iris. Tapi ya itu juga yang jadi blundernya Iris, karena ya dia bisa nemu banyak hal aneh setelah menyelidiki kasus kematiannya Iris. Kayak 4 kroco yang katanya ngebunuh Iris, yang mereka kok malah ketakutan gitu kan pas dengar namanya Iris. Dan itu cuma bisa terjadi kalau mereka mengalami trauma karena Iris. Dan Jin menduga kalau mereka itu dijadikan subjek eksperimen sama Iris buat obat narkotika yang lagi diproduksi sama Iris. Karena ya Nicholas pernah bilang mereka atau orang yang katanya ngebunuh Iris itu adalah petualang rank S yang melemah, yang berarti ya kemungkinannya mereka itu dijadikan subjek eksperimen obat narkotika. Habis itu Iris bilang kalau Jin bener-bener serius banget gitu menyelidiki kasus kematiannya, karena ya Jin bisa nebak semuanya dengan bener. Habis itu Jin sama Iris ngomongin soal kematiannya Iris, yang ternyata ya itu adalah kematian kembarannya Iris yang Iris bunuh sendiri karena ya kembarannya itu nggak mau bekerja sama buat mengkudeta kerajaan. Dan akhirnya ya kematian kembarannya Iris itu dimanfaatkan sama Iris dengan cara memanipulasi berita biar Iris bisa bergerak bebas tanpa dicurigai siapapun. Dan Iris memanipulasi berita dengan cara bekerja sama dengan bangsawan yang punya perusahaan media koran. Isi dari kontrak itu adalah Iris bakal membantu bangsawan yang memiliki perusahaan media koran itu untuk melakukan korupsi. Dan bangsawan yang memiliki perusahaan media koran harus membantu Iris dengan cara memanipulasi berita. Dan ya bangsawan yang punya perusahaan koran atau yang punya perusahaan media koran itu udah terbukti korupsi, dan itu juga udah pernah dibahas sama Arthur dan Ferdi di video sebelumnya. Dan terakhir mereka ngomongin masalah kenapa Marcel itu bisa mengkhianati kerajaan. Dan jawabannya simple banget,
Karena sejak awal Marshall itu adalah pelayan keluarganya Iris yang menyusup ke istana kerajaan dan jadi pemimpin intelijen kerajaan. Yang bisa dibilang ya Marshall itu adalah agen gandanya Iris. Dan karena hal itulah Iris bisa tahu soal Jin yang mengalami gangguan energi sihir dan yang sebagainya, serta memasang batu sihir peledak di tubuhnya Mira. Setelah itu cerita berpindah ke Jenny dan 8 eksekutif White Cross yang lagi gelut abis-abisan ngelawan naga di atas langit. Sang naga terbang pakai sayapnya, sedangkan Jenny dan yang lainnya itu mereka pakai sihir airwalking. Nah, naga hitam itu adalah budaknya Iris yang Iris ikat secara paksa pakai semacam artefak gitulah. Dan itu bisa dilihat dari matanya si naga yang kosong tanpa ekspresi. Jenny bersama 8 eksekutif White Cross itu dapat luka yang bisa dibilang lumayan parah lah. Tapi ya mereka nggak bisa mundur, karena kalau mereka mundur, naga itu bakal langsung ke pusat kota sesuai perintahnya Iris. Sedangkan si naga ya dia juga menerima banyak luka yang beruntung gitu kan, ada Onyx yang ngasih buff ke Jenny dan yang lainnya serta ngasih debuff ke si naga. Jadinya ya mereka bisa mengimbangi sang naga. Dan setelah melakukan pertarungan yang cukup lama, tiba-tiba Akira dengar suara di kepalanya yang bilang, "Bunuh aku sebelum aku hilang akal lagi." Akira yang dengar itu yakin banget kalau itu adalah suara si naga yang akhirnya permintaan sang naga Akira turutin. Akira melapisi pedangnya dengan sihir cahaya dan karena si naga itu pengen cepet-cepet mati gitu kan sebelum dia gila lagi, dia akhirnya menerima serangan Akira dengan sukarela yang ngebuat kepalanya terpenggal sama serangannya Akira. Dan abis itu Akira bilang semoga kita bisa bertemu di kehidupan selanjutnya. Setelah itu cerita berpindah ke Jin sama Iris yang lagi adu dagger dan adu pedang yang terbuat dari Magic Cube. Jin make dagger, Iris make pedang, dan pas mereka lagi bentrokin senjata mereka, Iris ngebuat panah hitam di atasnya dan dia lompat ke belakang sambil nembakin panah itu ke Jin. Tapi ya Jin bisa ngindar dengan cara lompat ke belakang. Tapi bukan cuma itu serangannya Iris, karena sekarang itu Jin lagi dikepung gitu kan sama puluhan lingkaran sihir peledak yang udah dipersiapkan sama Iris. Dan sebelum lingkaran sihir itu meledak, Jin ngelempar Magic Cube bentuk daggernya ke arah Iris. Dan Iris miringin kepalanya ngindarin daggernya Jin diiringi dengan ledakan dari tempatnya Jin. Dan gak lama setelah itu Iris bilang harusnya dia ngebunuh Jin dari dulu kalau tahu Jin itu bakal jadi ancaman. Ya Iris bilang kayak gitu karena saat ini Jin ada di belakangnya sambil nodongin Magic Cube yang bentuknya dia rubah jadi dagger ke lehernya Iris. Jin bisa selamat dari serangannya Iris dengan cara memanfaatkan Magic Cube yang ada di tangannya. Pas lingkaran sihir itu pengen meledak atau lingkaran sihirnya si Iris itu pengen meledak, Jin itu langsung pergi ke domain Magic Cube-nya, make Magic Cube dagger yang ada di tangan kirinya. Karena ya sebelumnya Jin itu make 2 dagger yang dua-duanya itu terbuat dari Magic Cube. Yang satu kan dilempar sama Jin ke arahnya Iris, sedangkan yang satu lagi masih dia pegang. Jadi ya Jin masuk ke domain Magic Cube-nya, make dagger yang masih dia pegang dan dia bisa muncul di belakangnya Iris, make Magic Cube dagger yang tadi dia lempar ke arah Iris. Iris bilang lagi kalau dia nggak menyangka gitu kan Jin bisa memasteri Magic Cube lebih dari dia. Dan Jin balas, terima kasih atas semua yang telah kau berikan untukku. Dan sebagai rasa terima kasihku, aku berjanji kau akan mati tanpa merasakan rasa sakit. Dan tanpa ragu Jin langsung ngegorok lehernya Iris yang ngebuat Iris mati seketika tanpa merasakan rasa sakit. Habis itu Jin ngeliat ke atas sambil bilang seandainya Iris itu bukan ancaman kerajaan, dia pasti bakal ngebiarin Iris hidup. Ya Iris itu adalah ancaman kerajaan bagi Jin karena alasan Iris pengen mengkudeta kerajaan karena Iris itu dendam gitu kan sama Arthur yang telah menjatuhkan keluarganya Iris. Setelah itu cerita berpindah ke Jin dan semua bawahannya yang masih hidup yang berkumpul di depan gedung perkumpulan sekte. Jin nanya ke Akira apa udah semua, yang dijawab sama Akira udah. Abis itu Jin ngeluarin korek dan nyalain koreknya sambil bilang, paman aku akan meniru caramu. Dan Jin ngelemparin korek itu ke gedung perkumpulan sekte yang udah disiramin minyak. Dan dengan cepat banget api dari korek itu nyebar dan membakar seisi gedung perkumpulan sekte. Habis itu Jin bilang lagi, ayo pulang. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat volume kali ini. Ya gue nggak nyangka sih volume 5 ini bakal sepanjang ini. Padahal ya pertarungannya Jin sama Iris aja udah gue singkat gitu kan. Gue nggak ngedetailin pertarungan mereka. Gue juga nggak ngedetailin pertarungannya bawahannya Jin ngelawan naga. Gue nggak ngedetailin tentang interogasinya Mira sama Ferdi ke para bangsawan. Itu gue singkat-singkat semua. Tapi masih panjang banget gitu ya. Dan
Ya harusnya sih ini gue bikin 2 part sih sebenarnya kalau mau detail gitu ya. Cuma ya karena ini kerangka volume doang, jadi ya gue nggak bakal jelasin detail-detail lah. Soalnya ya, namanya juga kerangka volume gitu kan. Atau ya volume belum jadi gitu, belum dibikin per chapternya. Jadi ya gue belum bisa ngebikin secara detail. Jadi ya gue persingkat aja, atau lebih tepatnya ya gue males mendetailkannya sih. Dan kalau lu mau dukung gue lebih jauh atau lu pengen cerita ini cepat lanjut, ya lu bisa lah traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan ya yang jelas kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja lu pengen share cerita menarik ke gue.